Mau coba pegang tarantula ya. Tes 1 2 3 2 4. Apa tuh? Kode. Good people, welcome back to my channel di Daily Vlogs Zenweta. Kali ini gue lagi ada di tempatnya Spiderman. Gila, laba-laba semua men. Bagaimana keseruan kita pada hari ini? Stay tune ya, dan jangan lupa di subscribe. Wuih. Oke teman-teman, ini gue sedang berada di tempat laba-laba. Laba-laba semua guys. Laba-laba tuh gede. Nih, termasuk nih teman-teman. Ini lagi ngecek ini. Ini ngecek apa kok? Lagi ngecek kondisinya aja. Kondisi Si laba-labanya ya. Apakah dia sakit, apa gimana, kurang sehat? iya, atau kandangnya ada yang bermasalah atau gimana, kita bisa. Oke teman-teman Zenweta, kali ini gue ketemu langsung sama ownernya Lapak Kilapan guys. Halo. Salam kenal dong. Ini Salam dengan, kenal. dengan siapa nih? Ownernya silakan perkenalkan diri dulu. Saya dengan Aldo teman-teman. Pak lu itu lagi megang apa guys? Ini tarantulanya ya. Oh, Ini tarantula. Kok nggak gigit ya? ini kebetulan jenisnya memang yang jenis yang umum untuk di handle atau di handling. Jadi tarantula macam-macam dia. Ada yang kita enak untuk main-main, ada yang memang tipenya dia lebih agresif atau lebih galak. Oh iya, sebelum kita ngobrol jauh tentang laba-laba nih, kalian pasti belum tahu dong siapa sih profilnya kok Aldo Tan ini. Nah ini mulainya dari tahun berapa mulai usaha atau hobi ini, hobi laba-laba ini dari kapan? Kita mulai tarantula ini dari tahun, kalau nggak salah itu 2011 ya. Kalau saya nggak salah ya, itu 2011. Pertama-tama mulai itu ya kita cuma pelihara dari satu jenis tarantula, itu tarantula dari jenis Brachypelma albopilosum. Waduh, Itu satu. namanya Latin banget ya. Ya semua kalau misalkan kita hobi tarantula itu pasti secara otomatis jadi anak IPA tuh. Nama Latin hafal semua. Bener. Itu hafal semua. Nah, itu pertama kali pelihara berapa ekor? Berapa jenis? Pertama kali kita mulai dari satu jenis itu, Oh, yang gitu, albopilosum. Nah, dari mulai itu kita piara, mulai jatuh cinta, tambah jenis yang lain lagi, tambah jenis yang lain lagi, gitu loh. Ya itulah racun tarantula, selain daripada racun yang menempel di sini, itu juga racun hobinya juga Jadi, kuat banget. Kalau Aldo Tan ini bisa disebut dengan Spiderman-nya ini guys. Spiderman dari Bandar Lampung dia. Dia Spiderman. tuh koleksinya sampai yang gede pun dia punya tuh, lagi nempel tuh. Ya. Ada teman-teman. Banget. Nah, mulai ke bisnisnya itu kapan? Sebenarnya kita nggak ngomong bisnis atau gimana ya. Jadi posisinya pada saat itu ya itu tarantula pertama saya. Waktu itu dia berkembang biak. Oh. Pertama kali sekali itu berkembang biak, dan pada saat itu mulailah dari teman-teman sama penghobi ingin memiliki juga kan. Nah dari situlah. Jadi intinya sih kita berputar lah sesama penghobi itu, saling berputar dan ya bisa saling menghidupi hobinya gitu loh. Dari seri. Betul. Terus tuh pertama kalau Aldo melihara tarantula. Yang paling populer ini termasuk cukup populer ya jenis yang jadi ini ya. Peminatnya banyak ya. Yang fans dia banyak nih teman-teman. Jenis ini karena memang ini standar lah ketika orang pengen pelihara tarantula pasti ngelihatnya ya dari jenis keluarga Brachypelma ini namanya ya. Ya itu udah standar lah kita ngomong, karena ya memang nggak cuma di Indonesia sih, tapi di dunia jenis yang kayak Brachypelma begini memang Populer ya. populer, kalem, dan memang untuk beginner. Buat orang-orang awam nih, laba-laba sama tarantula itu apa perbedaannya? Untuk awam ya,
Kalau perbedaannya, terutama bagi teman-teman yang tinggal di perkotaan ya, nggak mungkin bisa ketemu tarantula sih tiba-tiba di rumah. Oh gitu. Karena mereka ini hewan yang tinggalnya di hutan dan dia tidak bisa dibilang tidak menyukai keramaian lah ya. Dia cenderung menghindari, bukannya menyerang. Ujung kakinya kebanyakan kalau laba-laba itu lancip-lancip ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman perhatikan kaki tarantula nih, ini dia ujungnya itu membulat. Oh ya. iya. Ya ujungnya itu dia nggak tajam teman-teman tuh bentuk ujungnya ini. Sedangkan kalau laba-laba hampir sebagian besar tuh ujungnya itu pasti tajam teman-teman. Oh, Kayak lebih buat nyengkram gitu dia. seperti lancip ujung ya. pensil. Lebih lancip gitu. Coba kalau misalkan dibilang untuk nyengkram ya, ini juga ada cengkramannya juga kok. Kalau dilihat ada kayak kait di ujung kakinya, dia ada semacam kait kalau misalkan bisa Oh lihat. iya itu. Ya kelihatan ya, beda ya. Kelihatan. Nah itu untuk kait iya. dia ada sifatnya begini gitu loh. Teman-teman perhatikan dari tadi kita Iya. mainin juga dia nggak terlalu banyak bergerakan, dia diem gitu. Geli. Oke. Mau coba pegang tarantula ya. Nah, Kita harus tenang ya kok. ya tenang aja tangannya, jangan. Nah, Guys, ini gue megang tarantula guys. Untuk teman-teman genpetan nih yang mau pelihara tarantula, ada nggak sih tips-tips atau perawatan khusus untuk tarantula tersebut? ini untuk teman-teman Gen Beta nih ya. Ini kalau misalkan kita pengen memelihara tarantula ini, kita perlu tahu dulu nih apa yang dibutuhkan oleh si tarantula. bener banget tuh. Dia tuh perlu alas ya, alas Heeh. kandang ini teman-teman perhatikan ya. Ini alas kandangnya nih. Ini kokopit. Oh bukan tanah ya? Bukan, ini kokopit. Sebenarnya tanah pun bisa, tapi kokopit ini merupakan media yang kalau kita bilang termasuk steril. Intinya dari si kokopit ini adalah untuk menjaga kelembapan dan dia menjadi alas hidupnya si tarantula. Jadi pengganti si tanah. Tanah, kalau gitu di ya. alam kan dia tanah Iya, gitu benar. kan ininya. Nah setelah kokopit apa lagi tuh kok? Makanan itu cuma makan seminggu sekali teman-teman. Oh, gitu. Percaya nggak percaya ya, kita pelihara satu ekor ini yang keren ini ya. Ini dalam 1 bulan hanya menghabiskan biaya bisa jadi cuma 2.000 perak teman-teman. Oh tuh irit banget loh. Irit banget. Jadi seminggu kasih 1 jangkrik. Oh makannya cuma jangkrik Hmm. doang dia. Jadi kalau misalkan kita beli pakan jangkrik ke tukang burung, dimarahin sama tukang burung karena belinya sedikit. Oh lihat dikit. Iya. 1.000 aja nggak sampai belinya. Iya benar. Itu irit banget. Nah untuk tempatnya kayaknya gue perhatiin ini kayak mika gitu ya. Iya dia wadah simple aja sih ini kita yang ini kita pakainya modelnya simple aja sama ada ventilasinya ya gitu. Butuh air nggak sih kok? Butuh itu dia karena dari si alas ini kita kadang-kadang suka lembapinnya kasih air Oh, itu gitu. penting untuk mereka juga. Koleksinya Waldo yang mana nih? Yang harganya wow. Ya, jadi kalau kita bahas mengenai harga tarantula ya itu relatif sih. Ya karena kita ngomong hobi ya. Jadi tergantung dari kelangkaannya teman-teman. Kalau tarantula ini kita ngelihatnya itu dari kelangkaannya, bukan seperti kalau kita ngelihat ikan cupang kan dari warna kan, semakin warnanya menarik semakin ini. Kalau tarantula kalau dilihat dari kelangkaannya sih. Jadi teman-teman perhatikan 2 jenis ini ya. Ini 2 jenis ini tarantula yang mungkin kalau awam ngelihat Biasa aja. mirip, Iya benar mirip. tapi ini berbeda. Itu Ya. apa tuh? Nah ini dia habis ganti kulit tuh. Oh. Jadi kalau misalkan baru ganti Oh, kulit, gitu diganti kulitnya ya. Dia ninggalin yang lama ya. warnanya akan semakin cerah ketika habis ganti kulit. Tuh. Ini ya, ini 2 jenis ini 2 jenis yang berbeda ininya. Jenisnya beda. Beda. Jadi kalau misalkan dilihat yang ini merupakan dari keluarga Brachypelma, Yang teman-teman. sebelah kiri, yang Yang sebelah ini. ini. Ya. Dan ini dari jenis Aponopelma. Aponopelma. Ini terlihat sama, cuma harganya bisa berlipat yang ini. Yang ini. Iya. Wow. Perbedaannya ya cukup signifikan karena ya itu dari segi kelangkaannya gitu loh. Nah, ya kenapa saya kasih contoh seperti ini biar ya lebih paham lah bahwa tarantula
kita lihat itu bukan cuma dari sekedar warna, tapi dari kelangkaan. Ini sekitar 2 up. 2 juta ke atas. 2 up. Ini harganya berapa nih? Itu sekitar 400 up. Karena dia betina yang ini. Kalau yang tadi itu yang kita pegang pertama ini Iya. Brachy pelma itu harga berapa kok? Kalau yang begini dia 250. Oh, tuh. Mungkin sahabat yang biasa kalau mau langsung beli pelihara di lama-lama langsung di kepoin aja. Cuman kalau menurut gue sih ya harganya masih standar sih. Standar lah, apalagi kita udah paham main cupang begitu standar kan. Untuk hobi yang seperti ini. Untuk sebuah hobi, oke Cuman lah. yang takut sama laba-laba jangan coba-coba. Bukannya seneng malah panik yang ada ya. Cuma ada yang sengaja pelihara laba-laba tarantula ini untuk menghilangkan arachnofobia ya, atau ketakutan. Itu ada, benar. Jadi, saya pengen dong pelihara laba-laba karena saya takut banget sama laba-laba. Ada yang seperti itu. Jadi ya saya bisa kasih saran untuk teman-teman yang memang Pengen melihara cuma takut. tapi takut. Itulah pelihara dari ukuran yang masih kecil banget. Oh, ada di sini. Ada. Jadi Wah, dari nanti kita lihat di sana. ukuran yang kecil banget. Jadi ketika kita pelihara dia dari kecil, kita lihat perkembangan mereka Jadi kita dari merasa besar. tertarik ya. Ada apa ya, ketertarikan tersendiri lah kita ngelihat mereka bertambah besar kan, warnanya berubah makin bagus itu biasanya sih hilang sih rasa takutnya. Itu tips untuk menghindari anarkofobia. Arachnofobia. Iya, anarkofobia, sorry. Nah, jadi kan kalau kalian nggak tahu ya, kalian bisa kepoin di Instagramnya lapak.kaki8 ya kok ya. Betul, Bud, ya? lapak.kaki.8. Kemarin gue pernah sempat lihat dia itu lagi di stasiun televisi guys. Kalian nggak percaya kan? Nah, beliau ini pernah masuk di acara hitam putih. Bener nggak? Pernah, hitam putih Itu pernah. dalam acara apa itu? Abi diundang apa ada suatu expo? gimana? Diundang sih waktu itu sih. Mm-mm. Untuk ya kita sharing lah mengenai tarantula. Bener-bener kan? Kalian kan di Bandar Lampung ada Spiderman ya kan? Yang sudah melalang buana. Nah, kalian bisa langsung kepoin di Instagramnya. Itu di sana kita ngasih apa kok? Ngasih penyuluhan apa informasi? Ya sekedar hiburan lah dan informasi ya. Kita yang Oh. jelasin cerita-cerita tentang tarantula. Terus sempat juga ketemu sama Iwan Hakim ya. Iya, Itu betul. di Expo 2018. Harus Gue di kepo expo kan, juga. gue kepoin kan gitu kan. Karena beliau ini orang gua akuin sih ya, emang orangnya orang hebat ya. Jadi dari laba-laba dia bisa kemana-mana loh guys. Dia kemana-mana. Iya bener kan kok? Lu sempat ikut acara-acara nggak di luar Lampung kok? Iya, ya ada. Kadang di museum ya waktu itu sempat ada juga. Oh, terus nah kalau secara pribadi nih di Lampung pada khususnya itu penghobinya makin nambah nggak? Makin bertambah sih kalau kita lihat ya, apalagi kalau misalkan kondisi kemarin ya lagi pandemi COVID itu banyak orang yang memang hunting untuk hobi ya kan, untuk mengisi waktu di rumah gitu kan. Itu banyak mereka yang mulai aware dan mulai melirik hobi. Kita nggak ngomong hobi tarantula aja sih, semua sih. Mungkin ya teman-teman pemain cupang juga merasakan kan pada saat dampaknya. COVID itu lebih rame. Dan ya diharapkan sih kalau kita lihat siklusnya ya, ketika orang-orang ini mulai mempelajari atau menganggap hobi itu suatu hal yang penting, nanti ketika pandemi berakhir pun ya hobi ini juga tetap ada gitu teman-teman. Mantep benar. Tapi pernah nggak sih di sini ada yang lepas gitu kok? Cukup sering sih lepas biasanya kandang-kandang ada yang kurang rapet begitu kan keluar, cuma nggak lari kemana-mana sih. Iya benar. Nggak sih, nggak sampai jauh-jauh gimana, enggak sih. Boleh ya YouTube sama lapak kaki 8 juga YouTube-nya. Nama nggak itu? Jangan lupa di subscribe channelnya. Tips yang penting ya pahami dulu jenis yang kita pengen pelihara jenis apa, terus sesuaikan dengan kemampuan kita juga, dalam artian kalau misalkan memang masih pemula jangan langsung yang galak ya. Ya cobalah dari yang jenis-jenis yang kalem dulu, yang anteng dulu, biar kadang-kadang kalau orang yang baru mulai langsung yang galak itu banyak yang trauma ya, karena tarantula galak ini gitu, padahal sebenarnya salah pemilihan aja gitu loh. Cobalah dari yang beginner dulu. Oke, thank you banget informasinya. Sip.